Manchester United selalu punya penjaga gawang kelas wahid yang selalu bisa diandalkan. Era tersebut sudah dimulai sejak Peter Schmeichel tampil gemilang dan menjadi ikon kiper The Red Devils. Sayangnya kini Manchester United kesulitan dalam mencari kiper berbakat. Cetak Gol coba merangkum hilangnya talenta kiper berbakat Manchester United sebagai berikut. Kiper legendaris yang memenangkan semuanya. Manchester United selalu lekat dengan deretan kiper kelas atas dari masa ke masa. Peter Schmeichel termasuk yang layak disebut sebagai kiper hebat dan legendaris. Kiper berjuluk The Great Dane ini jadi tumpuan Red Devils selama 8 tahun. Schmeichel mencatatkan 398 penampilan dengan mengemas 180 clean sheet. Kiper asal Denmark ini dikenal tampil perkasa di bawah mistar gawang. Dengan tinggi menjulang sekitar 196 cm, Schmeichel terlihat menakutkan untuk striker lawan. Sir Alex Ferguson pernah memuji kepemimpinan Schmeichel di lini pertahanan. Menurutnya, sang kiper selalu punya komando yang tegas pada bek-bek Setan Merah untuk tampil Spartan. Schmeichel bahkan berhasil mengantarkan Setan Merah merengkuh 5 trofi Liga Inggris. Ditambah lagi trofi FA Cup, 1 trofi Piala Liga dan juga 1 trofi Liga Champions. Dirinya bahkan pernah tampil luar biasa bersama timnas Denmark di Euro 1992. Skuad dinamit yang saat itu bukan unggulan juara berhasil meraih trofi. Penampilan Schmeichel di laga final dipuji habis-habisan berkat performanya yang solid. Dirinya membungkam kesombongan Jerman yang sebelumnya diremehkan Denmark. Para pelatih Jerman saat itu menilai Denmark bakal dengan mudah dikalahkan. Namun Schmeichel tampil kokoh dan membungkam kesombongan skuad Der Panzer. Brian Laudrup menyanjung penampilan brilian dari Schmeichel. Ex-kiper dari Inter Milan ini menilai sang kiper layak untuk menjadi pemain terbaik di Piala Euro 1992. Kutukan hengkangnya kiper hebat. Setelah kepergian Schmeichel, The Red Devils selalu kesulitan mencari kiper yang sepadan. Beberapa nama telah dicoba untuk menggantikan The Great Dane. Sebut saja Fabian Barthez yang diboyong pada tahun 2000 seharga 11 juta euro. Mahar tersebut memecahkan rekor transfer kiper di Britania Raya di era saat itu. Barthez digadang-gadang bakal menjadi kiper hebat meneruskan bakat dari Schmeichel. Sir Alex Ferguson menganggap kiper Prancis ini punya karakter yang mirip dengan Schmeichel. Ferguson pun langsung memasang Barthez sebagai kiper utamanya. Padahal saat itu Setan Merah juga sudah memiliki Mark Bosnich dan juga Raymond van der Gouw. Namun Barthez justru gagal menjawab ekspektasi tinggi yang dibebankan kepadanya. Kiper berkepala pelontos itu banyak membuat blunder-blunder yang fatal selama membela Setan Merah. Nggak puas dengan kiprah Barthez, The Red Devils kemudian memboyong Roy Carroll di tahun 2001. Namun kiper asal Irlandia Utara ini juga kesulitan untuk membuktikan kemampuannya. Saat itu Carroll membuat blunder pada laga menghadapi Tottenham Hotspur. Mantan kiper Rangers ini salah menangkap bola sehingga membuat bola mengarah ke gawangnya sendiri. Sejak blunder konyol ini, Carroll pun kesulitan untuk merebut posisi kiper utama Setan Merah. Dirinya kemudian memilih hengkang pada tahun 2005 demi memperbaiki karirnya. Akibat kiper yang bermain buruk membuat The Red Devils gagal meraih gelar Liga Inggris selama 3 musim beruntun. Saat itu gelar juara tersebut berhasil direbut oleh Arsenal dan juga Chelsea. Setan Merah bahkan sempat finish di peringkat ketiga selama 2 musim berturut-turut. Periode tersebut dimulai pada musim 2003-2004 dan 2004-2005. Prestasi ini menjadi yang terburuk untuk Manchester United pada era Sir Alex Ferguson. Pembelian panik bernama Edwin van der Sar. Gagalnya Manchester United menemukan kiper berbakat membuat manajemen frustasi. Mereka pun secara terpaksa membeli Edwin van der Sar seharga 4 juta euro. Kiper asal Belanda ini dianggap sebagai pembelian panik The Red Devils yang sedang puasa gelar. Padahal mereka saat itu masih punya kiper potensial seperti Tim Howard. Saat itu kiper Amerika Serikat ini diprediksi punya masa depan yang cerah bersama MU karena masih berusia 27 tahun. Sementara itu Van der Sar sudah memasuki usia senja yakni 35 tahun. Dirinya bahkan gagal menggeser Gianluigi Buffon yang membuatnya didepak ke Fulham. Meski diragukan, Sir Alex Ferguson yakin kalau Van der Sar akan menjadi juru selamat. Pria asal Skotlandia ini menyebut sudah ingin memboyong sang kiper sejak tahun 2001. Namun sayangnya Setan Merah sudah terlanjur mendatangkan Mark Bosnich dari Aston Villa. Ferguson mengaku bahagia Van der Sar bisa berseragam Manchester Merah.
Dirinya yakin sang kiper akan membawa perubahan dan gelar juara untuk The Red Devils. Benar saja, Van der Sar langsung mempersembahkan gelar Liga Inggris di musim keduanya. Dia berhasil mencatatkan 16 clean sheet dari 47 pertandingan di musim 2006-2007. Mantan kiper dari Ajax Amsterdam ini juga membawa Setan Merah meraih gelar Liga Champions. Van der Sar berhasil menepis tendangan penalti dari Nicolas Anelka di partai puncak. The Red Devils akhirnya sukses menumbangkan Chelsea dan meraih trofi si kuping besar di tahun 2008. Rio Ferdinand bahkan terkesima dengan penyelamatan brilian dari Van der Sar. Dia menyebut kalau momen itu menjadi salah satu momen unik terbaik dalam karirnya. Namun sayangnya kiper berjuluk The Flying Dutchman ini memutuskan untuk pensiun pada tahun 2011. Bangkitnya kiper berbakat Manchester United. Setelah kepergian Van der Sar, Manchester United kesulitan untuk mencari kiper yang baru. Saat itu, The Red Devils membidik beberapa kiper anyar seperti Manuel Neuer dan juga David De Gea. Namun Sir Alex Ferguson menjatuhkan pilihannya kepada David De Gea. Setan Merah mendatangkannya dari Atletico Madrid pada tahun 2011 seharga 25 juta euro. Di tahun tersebut, David De Gea menjadi kiper termahal kedua setelah Gianluigi Buffon. Sir Alex Ferguson yakin jika David De Gea punya potensi untuk menjadi kiper hebat. Ferguson menilai kalau De Gea punya kecepatan dan kemampuan menepis bola yang kuat. Sayangnya David De Gea menjalani musim perdananya dengan tampil kurang baik. Di musim itu pemain jebolan Atletico Madrid ini sering melakukan blunder fatal yang banyak merugikan tim. Salah satunya saat menghadapi Manchester City di partai final Community Shield. Pada laga itu David De Gea gagal membaca arah bola saat John Lescott melesakkan gol. Beruntung Setan Merah bisa comeback dan mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 3-2. Kiper kelahiran Madrid itu bahkan gagal membawa The Red Devils meraih gelar Liga Inggris. Saat itu mereka tertikung oleh Manchester City di laga pamungkas terakhirnya. Penampilan buruk dari David De Gea di musim perdana mendapatkan komentar dari Sir Alex Ferguson. Menurutnya musim perdana merupakan sambutan selamat datang di Premier League. Mantan pelatih tim nasional Skotlandia itu mengharapkan David De Gea bisa beradaptasi dengan cepat. Hebatnya omongan Sir Alex Ferguson bisa ditanamkan dengan baik oleh David De Gea. Setelah musim tersebut penampilan De Gea jauh lebih baik di musim-musim selanjutnya. Bahkan dia ikut andil dalam raihan gelar Premier League Setan Merah di tahun 2013. Torehan ini sekaligus menjadi yang terakhir diraih oleh The Red Devils dalam era Premier League. Selain David De Gea, Manchester United masih punya kiper berbakat yang lainnya. Sebut saja Sergio Romero yang didatangkan dari Sampdoria secara gratis. Kiper dari tim nasional Argentina itu diproyeksikan sebagai pesaing dari De Gea sebagai kiper utama Setan Merah. Selama bermain, Romero punya karir yang cukup gemilang. Kiper asal Argentina ini selalu diturunkan oleh Jose Mourinho di kompetisi Europa League. Hebatnya dia berhasil membawa The Red Devils meraih gelar di ajang kompetisi kedua di Eropa tersebut. Selalu menyia-nyiakan talenta asli Inggris. Kehebatan David De Gea di bawah misar gawang menutup kesempatan untuk talenta kiper-kiper lokal Inggris. Sebut saja ada Dean Henderson yang menjalani karir buruk di Manchester United. Kiper kelahiran Whitehaven ini sempat menjalani karir yang baik saat usia muda. Henderson pernah menjadi bagian saat membawa timnas Inggris U20 meraih Piala Dunia. Sayangnya penampilan hebatnya di tim junior nggak membuat dirinya dilirik oleh tim utama. Setelah dipromosikan ke tim senior, Henderson selalu menjadi penghangat bangku cadangan. Kurangnya menit bermain membuat dirinya dipinjamkan ke berbagai klub. Di musim lalu Henderson bermain untuk Nottingham Forest dan sudah mencatatkan 20 penampilan. Cedera otot paha membuat Henderson tersisih dengan digantikan oleh Keylor Navas. Setelah kembali dari masa peminjaman, Erik ten Hag justru nggak melirik Henderson. Di musim panas kemarin dia memutuskan untuk bergabung ke Crystal Palace. Kegagalan Henderson menambah catatan buruk kiper Inggris yang bermain di Manchester United. Sebagai informasi, Manchester United memang nggak pernah mengandalkan kiper lokal asal Inggris sejak era 90-an. Terakhir kali Setan Merah mengandalkan Gary Bailey pada tahun 80-an. Sejak saat itu Manchester United selalu memilih kiper asing sebagai kiper utamanya. Wajar saja jika pemain asli Inggris selalu kesulitan untuk bersaing untuk memperebutkan posisi utama. Nama-nama seperti Sam Johnstone, Tom Heaton, Lee Grant hingga Ben Amos pernah kesulitan untuk menembus skuad utama.
Sejak dulu kiper Inggris dianggap selalu punya masalah mental di pertandingan-pertandingan besar. Hilangnya talenta kiper berbakat Manchester United. Selain menyia-nyiakan talenta lokal Inggris, Manchester United juga secara berani melepas David De Gea. Erik ten Hag menyebut kiper Spanyol ini nggak cocok dengan skema permainannya. Dirinya lebih menyukai kiper yang punya kemampuan build up yang baik. Skema tersebut memang sudah banyak diterapkan oleh beberapa pelatih modern saat ini. Para kiper dituntut untuk bisa membangun serangan dari lini pertahanan. Gak cuma itu, mereka juga diharapkan bisa menciptakan peluang yang berbuah gol. Ten Hag mengatakan kalau David De Gea bukanlah tipikal kiper yang pandai untuk melakukan build up. Dirinya dianggap cukup lemah dalam penguasaan bola dan beberapa kali melakukan kesalahan yang fatal. David De Gea juga sering salah memberikan operan saat memainkan bola di lini pertahanan. Keputusan Ten Hag melepas David De Gea dipertanyakan oleh para pendukung setia The Red Devils. Mereka menilai jika klub nggak menghargai sosok legenda yang banyak memberikan kontribusi. Seperti diketahui, David De Gea sendiri sudah mengabdi selama 12 tahun. David De Gea mengucapkan terima kasih kepada Sir Alex Ferguson yang menjadi sosok penting untuknya. Sebagai penggantinya, Erik ten Hag mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan. Kiper asal Kamerun itu direkrut dengan mahar 52 juta euro atau 865 miliar rupiah. Onana langsung mengusung target besar yakni bisa memenangkan Liga Champions bersama Setan Merah. Dia berjanji bakal tampil gemilang mengikuti jejak dari beberapa legenda seperti Edwin van der Sar. Namun Gary Neville memperingatkan Onana untuk nggak memasang target yang tinggi. Legenda Setan Merah itu khawatir jika Onana bakal menjadi bahan bulian media Inggris. Benar saja, kekhawatiran Neville terhadap Onana kini menjadi kenyataan. Mantan penjaga gawang Ajax Amsterdam itu sudah menjadi bulan-bulanan para penggemar. Onana sering melakukan blunder-blunder yang fatal di laga-laga penting Manchester United. Blunder terbarunya terjadi saat laga menghadapi Galatasaray di fase grup Liga Champions yang lalu. Saat itu Onana melakukan salah operan yang memicu Casemiro melakukan pelanggaran. Akibatnya gelandang Brazil ini pun harus diganjar kartu merah oleh sang wasit. Erik ten Hag justru tetap membela Onana yang menjadi biang kekalahan dari Setan Merah. Dia bilang mantan kiper Inter Milan itu bakal segera bangkit dan jadi kiper terbaik dunia. Menurunnya performa Onana seakan mengulang kutukan kejayaan kiper hebat Manchester United. Sebelumnya Setan Merah juga sulit menggantikan kiper legendaris mereka seperti Peter Schmeichel dan juga Edwin van der Sar, lalu sekarang David De Gea. Itulah ulasan hilangnya talenta kiper berbakat Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Apakah Setan Merah bisa bakal kembali menemukan kiper legendaris selanjutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.